Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan setelah kita off 2 hari kemarin. Ada sedikit acara nih Bang Aswarnya, sibuk banget. Sebelum kita awali titik balik perubahan kita pagi ini, kita berdoa bersama dulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya 2 hari kita nggak itu ya, nggak TBP ya. Mana saya itu ya? Kemarin Senin kan ini apa? Menuju Dimensi 5. Oh iya, kemarin ke Jogja lagi. Ziarah. Oke, pagi ini masih kita lanjutkan soal dissolving ego. Ada Mbak Siti nggak? Ada kan? Jadi Mungkin kalau Mbak Siti mau bisa atau masih ada mau transendensi kali aja. Kalau enggak kita langsung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Bang. Okay. Gimana ya, Bang? Perkembanganku gimana ini? Ya. Apa yang dirasakan? Apa yang dialami atau apa yang di? Kalau sekarang itu rasanya lebih kalem sih, Bang. Cuma yaitu ketika kadang mikir itu mungkin masih apa ya? Kadang kepikiran tuh tentang kerjaan kayak gitu ya. Oh, kerjaan. Ya, apa? Kalau di rumah sekarang itu udah lumayan aktif sih, maksudnya selalu bergerak, ada aja yang dikerjain, cuma kan secara inilah bisa aktivitasnya menghasilkan kayak gitu loh. Iya, kalau secara pribadi kan, kalau dulu misalnya kerja yang sampai menghasilkan sendiri, itu kalau di rumah usaha tapi usaha keluarga gitu kan, ngurus usaha di rumah, ya. Ya. Agak mudeng tuh ya. Maksudnya kemana? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau yang di bawah 200 ya, yang di bawah 200 itu kan dia mengenal dirinya menurut dirinya sendiri, ya. Dia mengenal dirinya menurut dirinya sendiri. Itu kan level pertama ya, daripada proses perjalanan kita ini, level yang paling gelap gitu ya. Lalu kemudian dia naik ke 200 sampai 499 itu dia udah mulai mau mengenal dirinya menurut posisi orang lain, ya kan? Mengenal dirinya menurut posisi orang lain. Oke. Ya mungkin dorongan untuk berkarya itu ya biar di sini gitu kan ya. Setidaknya aku bisa bernilai ya. Bukan hanya untuk diriku tetapi juga untuk orang lain. Ya, seperti itu. Nah,
saya kira ini perlu dikelola transisi dari diriku menurut diriku sendiri dan diriku menurut orang lain gitu ya. Itu perlu dikelola. Tapi ini ada lagi yang ketiga gitu. Ada lagi yang ketiga, sebenarnya diriku menurut, nah, menurut, ya menurut Tuhanku gitu kan. Jadi kemudian misalnya kita tidak akan memfikskan diri kita menurut diri kita sendiri atau menurut orang lain. Agama kan begitu, ajarin. Kita kan terjebak hanya di satu dua ini gitu. Lalu kemudian kita berimajinasi. Imajinasi, kamu enak ya, lahir langsung Islam misalnya. Aku nggak di situ akhirnya. Ya nggak masalah sebenarnya. Karena nanti akan ada tahapan ketiga dari jiwa, yaitu search for the true self, gitu kan. Ada tahapan ketiga dari jiwa, yaitu search for the true, the pure ya, pure self. Jadi pada akhirnya, ya ini harus diperkenalkan sebagai kebutuhan seluruh umat manusia bahwa dia harus menemukan pure self-nya itu apa. Menurut ilallah itu dia itu apa, ya tuh. Kan kalau menurut Allah kan kita ini adalah asani takwin sama halifatul fil ard. Udah. Sebelum sampai di situ berarti lampaui seluruh diri menurut diriku sendiri maupun menurut orang lain atau menurut budayaku gitu kan ya. Jadi ini perlu dikenalkan bahwa ada kebutuhan ini gitu. Hawking itu melihat bahwa dunia tidak pernah mengarahkan kita ke sini. Dunia paling-paling hanya mengarahkan kita pada diriku menurut orang lain gitu. Ya kalau menurut orang lain ya semua serba terjebak gitu kan. Aku akhirnya akan definisikan oleh seluruh masa lalu. Ya, seperti itu. Nah, tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan fakta menurut diriku dan menurut orang lain. Gitu. Hanya saja memang yang menurut sebenarnya, ini kan disebut dengan makom spiritual kan ya. Makom spiritual, sementara menurut diriku itu, menurut posisi orang lain itu kan kewargaan aja. Jangan dicampur antara kewargaan dengan akar kepridirian kita. Ya toh? Nggak boleh dicampur gitu. Jadi untuk Mbak Siti ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa dalam pengertian tuh bahwa keadaan saat ini itu adalah semacam panggilan untuk search for the pure self gitu ya. Ya kemarin gitu juga yang saya ceramahkan di sekolah Muhammadiyah. Loh anak-anak ini kebetulan kan anak-anak ya. Anak-anak ini jangan disuruh belajar untuk kebutuhan kurikulum nasional. Itu menurut orang lain itu. Anak-anak ini mesti belajar untuk search for the pure self-nya. Jangan salah niat. Pada kaget juga. Ini anak-anak ini jangan disuruh belajar untuk kebutuhan pendidikan. Itu nanti kalau nggak ada sekolah nggak akan belajar dia. Tetapi kalau dia belajar pertama kali itu untuk search for the pure self, dia akan terus belajar. Gitu. Sampai kapan? Ya sampai, karena setelah ketemu pure self-nya itu, dia akan mewarga lagi belajar untuk mewarga di seluruh dimensi-dimensi kewargaannya, dari dunia sampai akhirat, kan gitu.
Jadi yang tujuan itu adalah ini. Ilallah, pure self kan kita mengakar pada ilallah. Nggak mungkin kita punya pure self, beda-beda itu nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Nah, jadi itu untuk Mbak Siti ya, nggak apa-apa, belum bisa profit gitu kan ya. Nggak apa-apa, belum bisa profit, tetapi mesti punya militansi ya. Militansi bahwa hidup ini yang paling dasar itu, tujuannya itu ilallah. Search for the pure self gitu. Gak apa-apa. Seluruh penderitaan itu berharga, bermakna, bernilai kalau orientasinya adalah search for the pure self. Tapi kalau orientasinya biar kemudian hanya jadi menurut orang lain ini disebut tujuan, oh itu kita relatif sekali gitu. Menurut orang lain ini kewargaan saja gitu ya. Kewargaan itu sesuatu yang relatif ya, tapi itu juga wajib. Tetapi wajibnya itu wajib relatif gitu. Sementara pure self ini wajib dan mutlak. Ya kan? Ini dulu. Nah, Hawking itu kan mengkritisi pola-pola modern itu tidak ada orientasi pure self. Nah, kalau Viktor Frankl search for meaning. Nah, kalau meaning lain lagi di bawahnya pure self. Kalau meaning itu mempersoalkan makna hidupku, sudah berbuat apa, ya toh? Atau akan berbuat apa. Jadi ketika orang mengalami penderitaan, dia akan mencari maknanya gitu. Itu masih dimensi ke-6 dalam peta progresif. Tapi kalau dalam peta dimensi ke-7, search for the pure self itu orang mencari ilallah. Kalau dimensi 5, orang mencari harmoni. Apa yang tidak membuat harmoni? Karma masa lalu, Shadow dari masa lalu itu bikin disharmoni kan. Kalau dimensi 4 itu search for regulation. Mencari apa? Orang tuh mencari regulasi yang paling efektif untuk mengatasi kekacauan gitu kan ya. Coba kita lihat ya, search. Kita main search-searchan sekarang ya. Kita main search. Kita coba lihat. Nah, ini. Kebutuhannya sendiri-sendiri. Kalau jiwanya di sini ini search untuk survive or dying gitu ya. Cari jalan mati dia itu. Ada kematian apa aja, bunuh diri pasif atau bunuh diri secara survive itu kan bunuh diri dicicil. Secara aktif gitu kan, survival. Kecanduan game sampai kena tumor jempolnya. Lah dipakai game terus lihat habis. Dimensi keempat search for regulation gitu ya. Disinilah dilahirkan ada 2 regulasi itu. Ada undang-undang. Tapi undang-undang itu untuk sosial ada, kemudian tuh. Kalau politik melahirkan undang-undang, profesi melahirkan teknologi dan terapi-terapian itu treatment. Itu hanya untuk search for regulasi gitu kan. Regulasi itu kan diperlukan karena dalam keadaan tidak harmoni. Kalau dalam keadaan tidak harmoni, kita butuh regulasi. Gitu. Dimensi 5 baru butuh harmoni. Tidak butuh regulasi. Kenapa? Karena masing-masing itu sadar bahwa disharmoni, disorder itu karena shadow. Maka bersihin shadownya terus saja. Maka akan harmoni gitu. Itu orientasinya. Kalau dimensi 6 search for meaning. Ini lebih tinggi lagi. Tidak hanya menyelesaikan shadownya, tetapi mesti compassion. Aku berbuat sesuatu untuk kehidupan ini. Aku harus menambah nilai kehidupan ini.
Jadi entah aku menderita, entah aku bahagia, aku harus berguna gitu. Kalau harmoni itu kan demi kedamaian kan. Kalau search for meaning itu demi kebergunaan. Nah, itu ya semuanya bagus, tetapi agama mengajarkan kita dalam hal ini kesadaran agama ya, search for the pure self. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan to search for the pure self. Nah, dimensi ketujuh itu ada kebutuhan untuk the pure self. Nanti dia akan lari ke sini. Oh, the pure self. The pure self itu hanya mungkin jika ilallah. Nggak ada yang lain. Hanya mengakar di situ. Nah, waktu kita kan terbatas ini. Ya kan? Maka kemudian tuh, ini dululah, set gitu. Kalau sudah pure self, ya mesti berguna. Mesti harmoni. Ya kan? Pure self kok. Demo. Ya enggak mungkin. Ya kan? Mesti berguna, mesti harmoni. Ini sebuah lompatan paradigma. Apa yang harus kita selesaikan lebih dulu. Bukan adaptasi. Bukan juga survive, tetapi search for the pure self. Masalahnya nggak ada sekolahnya. Masalahnya nggak ada budayanya gitu. Mestinya itu agama itu kan kesini aja gitu kan. Bawa orang ke pure. Kan agama itu kan mengakui Tuhan yang Esa kan. Ya ke situ aja mestinya gitu kan. Sebelum ada kampus ini kan ada agama dulu kan. Tapi nyatanya ya enggak. Ya ini kita jadikan gerakan kita aja gitu. Jadi teman-teman mari selesaikan dulu bisnis pertama kita. Bisnis pertama kita adalah search for the pure self. Ini kita jadikan gerakan nasional di hati kita. Nggak usah minta anggaran sama negara. Nggak usah. Karena pure self itu adalah bisnis kita dengan Rob kita kan itu ya. Negara mesti ya kita untungkan lah negara itu. Ya, ini nggak usah lagi kita pakai BPJS-an itu nggak usah. Kalau kita orientasinya search for the pure self itu. Tapi memang ini adalah tahapan gitu ya. Tahapan. Nah, yang masalahnya itu kadang orang berpikir linier gitu. Linier tuh kayak kemarin kita bahas di apa istilahnya itu ya di dimensi 5. Orang berpikir bahwa dari sini ke sini dulu deh, ya toh. Dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, dari 6 ke baru ke 7. Nggak bakal selesai sampai kiamat kayak gitu itu. Dari 3 langsung ke 7, 4 langsung ke 7, 5 langsung ke 7, 6 langsung ke 7. Itu non linear tuh. Karena kita tahu bahwa bisnis pertama kita adalah harus menjadi pure self. Kalau pure self itu digambarkan sebagai ahsani takwim sama alifatul fil ard dalam kewargaannya. Jadi tidak akan plonga-plongo gitu ya. Tidak akan search for dying gitu kan. Tidak akan survive. Tidak akan lagi. Harmoni itu bukan lagi kebutuhannya. Tetapi itu ya memang begitu. Kebergunaan itu bukan sesuatu yang harus dicari. Tapi memang ya tumbuhnya begitu. Sebagai konsekuensi dari pure self itu sendiri gitu kan. Jadi kalau sudah pure self itu udah ultimate. Sudah ultimate. Pure self. Tapi memang ini membutuhkan pembelajaran yang sangat-sangat privat. Nggak bisa umum. Kenapa? Oh, startnya jiwanya ada yang dari dimensi 3 ke pure self, nggak bisa disamain start dimensi 4 ke pure self. Nggak bisa. Makanya ini memang mestinya mentoring ini. Nggak bisa, dia kan dari 3 ke 7 itu kan berat ya. Dengan masa lalu. Dari 4 ke 7, berat. Dari 5 ke 7, dari 6 ke 7, berat. Dari 7 ke 8 juga
sendiri-sendiri gitu. Jadi ini memang membutuhkan kurikulum yang khas, orientasinya pada yang belajar gitu, bukan kurikulum yang universal, enggak bisa begitu gitu. Jadi nggak apa-apa lah Mbak Siti, oke, belum profit nggak apa-apa, tapi mesti benar dulu. Hidupku ini menuju pure self. Iya betul, langsung diajak miraj dulu gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa jomblo, yang penting itu punya tujuan pure self. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Insya Allah itu akan terus progresif dia. Juga nggak akan tergoda oleh oleh zaman gitu kan ya. Zaman boleh berubah, teknologi berubah, tapi tujuan tidak akan pernah berubah. Selalu orientasinya the pure self. Itu yang bikin kita mesti punya militansi terhadap tujuan ultimate itu. Nggak bisa kita zaman TikTok ikut main TikTok. Ya kan, ya untuk kewargaan boleh lah, ya, icip-icip gitu. Tapi itu bukan tujuan gitu. Jangan larut dalam kewargaan, tapi larut pada tujuan. Karena seluruh kewargaan ini akan kita tinggalkan. Termasuk kewargaan pada tubuh kita akan kita tinggalkan. Kewargaan di suku kita itu kita akan tinggalkan, tetapi meskipun akan kita tinggalkan, itu mesti dirumati gitu ya. Dirumati itu apa ya? Dirawat itu. Jangan kemudian badannya dikasih tato semua gitu ya. Ya gimana kok? Kamu mau jadi itu tembok itu? Kan di rural itu kan ya. Itu badan dirawat lah. Kena kanker kulit habis kamu. Jadi nanti itu bukan tembok flyover gitu kan ya. Ini nggak bisa dikurikulumkan, nggak bisa, karena ini khas, unik, otentik gitu. Maka kemudian tuh kurikulum terbaiknya itu bukan kurikulum di sekolah, tapi orang tuanya, ayah ibunya yang bikin kurikulum tuh anaknya gitu. Jadi jangan diserahkan ke yang lain, ke negara. Negara yang nggak ngerti ya. Memang negara bisa terkoneksi dengan Tuhan kan enggak? Negara itu terkoneksi dengan rakyat. Kita itu butuhnya terkoneksi dengan Tuhan gitu. Yang bisa melakukan itu hanya yang terkoneksi gitu. Jadi kurikulum ini harus di ayah ibunya ini kalau mau. Jadi masa depan peradaban itu di rumah tangga gitu. Ya kan? Bukan di Harvard. Harvard nggak bisa berkoneksi dengan Tuhan. Walaupun isinya banyak buku di sana, tapi dia kan institusi itu tidak akan pernah bisa menggantikan jiwa gitu loh. Ya kan? Institusi itu tidak akan pernah bisa menggantikan jiwa. Itu pokoknya ya. Jadi kurikulumnya ya kan mestinya ini orang tuanya yang menjelajahi ini kan. Aku dari sini ke sini dulu hambatannya ini dan ini gitu kan. Makanya memang pembelajarannya itu harus mentoring ya, harus mentoring. Artinya itu ya seperti dulu saya gitu. Ya khusus gitu. Saya punya masalah apa, ya naik lagi gitu kan. Naik lagi. Ya tetap baca buku. Tapi buku tidak bisa menggantikan peran jiwa gitu loh. Buku itu tidak akan bisa menggantikan peran jiwa lah. Yang tahu problematiknya apa gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya Mbak Siti ya, mulai hari ini ya nggak apa-apa menderita, nggak apa-apa lahir di Nganjuk. Toh aku menuju pure self kok. Misalnya nggak apa-apa juga kok aku lahir dari orang tua yang belum beragama, nggak apa-apa. Toh aku juga akan menuju pure self gitu kan. Nggak apa-apa aku lahir dari golongan manapun, yang penting aku menuju pure self gitu. Jadi kemudian tuh masa lalu kita itu tidak menjadi neraka bagi kita gitu. Kamu enak ya, lahir-lahir
Lah jadi cucunya Hamengkubuwono ke-10 dengan segala privilege-nya. Aku lahir tuh nggak tahu ayah ibuku, nggak tahu. Aku dipungut orang. Nah masalah. Mulai dari situ menuju pure self-mu. Memang kalau jadi cucunya beliau nggak menuju pure self. Sama aja, hanya beda mulainya di mana gitu ya. Sama saja. Tidak penting dari mana kamu memulai, yang penting kamu tahu tujuan dan sudah OTW gitu kan ya. Jadi masa lalu tidak akan menjadi beban kita gitu. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya kan? Yang jadi soal ini kan masa lalu ini. Masa lalu itu jadi beban gitu ya. Masa depan jadi ya tidak jelas gitu. Jadi ini mari kita sama-sama ada 154 orang gitu. Jadi mari kita rangkul masa lalu kita, tapi itu sebagai titik tolak untuk menuju the pure self ini gitu ya. Itu poinnya kita pagi ini. Jadi untuk Mbak Siti sama aja nasibnya dengan yang lain, semuanya menuju pure self gitu ya. Oke, siap. Sama aja. Jadi situ itu kan mirip-mirip surat Al-Hujurat ayat 13. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi itu tidak menjadi ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan itu takwa. Takwa itu selalu terkait dengan the pure self itu. Kan begitu agama. Jadi kita tidak akan merasa, ih kamu enak ya, lahir-lahir sudah jadi Gus. Lo nggak masalah. Itu kan kenyataan kewargaan aja gitu kan. Aku loh lahir-lahir itu aja nama aku aja belum jelas, dibuang gitu kan. Dibuang di sumur. Dalam sumur ada ular gitu kan. Ini tidak masalah. Selama tujuannya the pure self, entah kamu memulai dari dasar lautan atau memulai dari gedung bertingkat, itu tidak soal gitu. Saya kira itu yang paling penting. Itu juga kemarin itu motivasinya ke anak sekolah Muhammadiyah. Yang penting belajar itu bukan untuk dapat ranking, itu bukan tujuan belajar, itu hanya kewargaan saja, catatan dalam kewargaan kan ranking itu kan. Diabetes itu kan catatan kewargaan pada tubuh, bukan diri kita itu. Cancer itu kan catatan kewargaan pada tubuh kita aja kan. Itu bukan diri kita kan menuju the pure self itu kan. Konsepnya kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Masa lalu biarlah masa lalu. Masa lalu itu apa ya? Masa lalu itu sesuatu yang harus dirawat, dirangkul, karena itu adalah terkait prinsip kewargaan kita gitu. Tetapi kemudian masa lalu jangan dijadikan sebagai tujuan gitu kan. Kalau begitu jadi Tuhan tidak adil. Nah, kasihan Tuhan lagi, tercemar lagi, karakternya rusak lagi gitu. Kok Tuhan jadi pilih-pilih gini ya? Enak benar ya, yang lain. Jadi kita mesti punya satu tujuan yang itu sama gitu tuh. Sehingga masa lalu itu menjadi hal yang sifatnya ciri tipologi saja, bukan ciri keterpisahan gitu kan ya. Ciri beda saja gitu kan. Ciri beda. Jadi dari situ kemudian itu kita tidak akan jatuh kepada mental mengagumi orang lain. Enak di sana ya. Aku enggak gitu. Enggak, kamu semua menuju pure self. Jadilah yang ya silakan jalan. Dari mana kamu start gitu kan ya. Dari mana kamu start? Kita kan terlalu banyak mengagumi orang lain ini, ya kan? Budaya xenocentris, melihat masa lalu kita buruk, masa lalu orang lain itu baik gitu. Bahagia itu xenocentris, itu mental xenocentris itu mental terjajah. Dia tidak menghargai kewargaannya. Dia menghargai kewargaannya orang Korea. Oh, putih-putih, kinclong-kinclong. Ternyata dia akan jualan baris krim ke kamu gitu kan. Skincare. Dia akan jualan skincare. Dia bikin xenocentris dulu.
dengan cara yang putih, yang cantik itu yang putih loh. Yang hitam itu ya tujuanmu harus putih. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, yang cantik itu yang hitam. Dia mau bisnis travel. Travel wisata gitu kan. Akhirnya orang berjemur ke Bali biar sesuai. Karena yang cantik itu adalah yang ya sawo matang gitu ya, coklat tua, hitam. Nah itu kan sebenarnya ya agama sudah diberitahu ya, hal-hal semacam itu memang ada, bersuku-suku, beras-ras, itu memang ada, tapi itu ada sebagai tipologi, bukan sebagai pemisah, tapi itu hanya keanekaragaman, pembeda keanekaragaman, kan gitu. Itu penting untuk dilihat lagi Al-Hujuratnya ayat 13 gitu ya. Biar kita tidak menjadikan masa lalu itu sebagai neraka, sebagai apa? Tujuan gitu kan ya. Jadi Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini kan ya. Ini penting sekali ya. Di tengah generasi yang labil, mudah ambiar, bahkan disebut generasi stroberi. Wih, ngeri juga ini ya. Generasi stroberi itu kan generasi yang tidak punya tujuan. Sudah tidak punya tujuan, kena penyakit xenosentris. Masa lalunya adalah buruk. Masa lalu orang lain itu enak. Akhirnya akan muncul hidup tidak seenak omongannya ini gitu kan. Nah. Hati-hati loh itu, hati-hati memperlakukan kewargaan kita itu karunia terbesar dimanapun kita mulai. Jangan diseragamkan gitu. You harus sukses menurut ini, menurut teori ekonomi, enggak usah. Jadi beban itu. Wong kita itu hidup ini bukan karena teori ekonomi kok. Ya kan? Jadi ini kan dihai seluruh manusia gitu ya. Jadi kita itu memiliki masa lalu itu sebagai prinsip kewargaan. Tujuannya adalah tetap takwa. Ya toh? Jadi tidak pernah diukurkan dari masa lalu diri kita itu. Ini jelas banget ya. Jadi jangan pernah mengukur diri dari jumlah saldo. Tapi jumlah saldo itu menunjukkan vitalitas dalam kewargaan gitu. Jangan juga dianggap jumlah saldo itu netral. Fred. Coba ke mall, netral. Terintimidasi sama harga Dunkin Donat. Nanti jiwamu akan terintimidasi sama harga teh. Ya kan? Jadi tetap saja bahwa ya kewargaan itu berharga, tetapi hal yang paling penting bahwa saya harus mencapai pure self dulu biar punya vitalitas dalam kewargaan. Jadi jangan abaikan kewargaan dengan kata netral misalnya. Tidak mungkin. Tidak, itu kita melakukan rivalitas antara tujuan dan kewargaan. Ada rivalitas kemudian pada antara tujuan dan kewargaan. Itu nanti tidak bisa gitu. Ya kan? Itu yang paling pokok untuk pagi ini. Jadi itu Mbak Siti ya. Nah punya uang itu hanya soal aku hanya terbatas partisipasi kewargaanku. Tapi ya Allah, saya menujumu sehingga besok-besok saya tidak akan terbatas lagi partisipasi dalam kewargaan. Jadi yang harus dipikirkan itu bagaimana menuju the pure self itu. Kewargaan itu tetap harus diterima, tapi itu jangan dijadikan beban gitu ya. Kayak saya dulu gitu. Terus nggak apa-apa dulu. Belum punya gelar, nggak punya jabatan. Pokoknya menuju pure self dulu lah. Yang penting aku masih bisa bernapas saja ya. Walaupun itu dulu sering ngambil rotinya sepupu di kulkas gitu, baru belikan dia. Wah roti
roti bagus nih, aku ambil aja, nggak usah izin. Kalau izin pasti diparo dua ini. Gak ada nakal-nakalnya juga menuju yourself lah, ya miskin. Ya terima nasib, dibilang rakus gitu. Ya memang aku nggak kuat kalau lihat makanan itu ya. Tapi meskipun begitu aku punya orientasi terus yourself loh ya. Jadi bukan generasi yang tanpa tujuan, ini hanya cara bertahan hidupku. Pintar ya, ya tambah lagi sini. Awas kau besok katanya. Kalau udah sampai partisipasinya lepas sama kita, awas kau. Ya cuma digituin aja gitu, nggak dihukum. Karena saya terangin tujuan ini bukan kenakalan remaja ini. Ini adalah apa namanya itu ya, kalau orang Jawa itu bilang ini itu apa, kahanan ya, keadaan gitu. Ini tuh kahanan loh, terima gitu. Ada kearifan itu gitu, bahwa dalam kewargaan itu ya ada ini tuh keadaan, bukan keberadaanku gitu, bukan pure selfku ya. Itu saya dapat dari teman saya yang minta-minta di jalan gitu ya. Kau minta-minta gitu. Ya itu keadaan Bang Aswar, bukan keberadaanku gitu. Saya kalau lahir di keluarganya Abu Rizal Bakri, ya keadaanku akan mimpin perusahaan. Meskipun begitu, saya punya tujuan pure self. Langsung saya peluk. Wah ini baru ini. Keadaan tidak melarutkan dia pada tujuan. Calon wali ini ketemu, sebelum ketemu lagi sampai sekarang gue. Apa jangan-jangan itu wali mungkin. Wah ini calon wali ini. Atau jangan-jangan itu wali yang sedang ngajarin kan. Saya lagi sama-sama miskin sih. Soalnya lagi sama-sama miskin, itu keadaan bukan keberadaan. Jadi untuk Mbak Siti, jangan dicampur antara keadaan dan keberadaan gitu ya. Seperti itu. Siap. Ya, tidak minder meskipun keturunan Ratu Elizabeth gitu. Ya, tidak minder meskipun keturunan Ratu Elizabeth gitu ya. Jangan minder. Sekarang nggak pernah ketemu lagi. Teman saya di Jogja itu. Sama-sama susah gitu ya. Saya lagi nyari kopi gitu waktu itu, menyusuri jalan untuk ngumpulin 100 perak buat beli kopi dari Sultan Agung sampai Malioboro gitu. Pernah mulung ratusan saya. Lampu merah kan banyak gitu. Lempar-lemparin gitu, nemu, ambil. Berapa 1.000 itu udah cukup karena harganya Nescafe saset 500 perak waktu itu. Saya udah punya gelasnya yang merah itu. Saya udah punya gelasnya, jadi saya udah kayak raja aja gitu. Ini keadaan gitu ya. Tapi itu saya lihat itu justru melahirkan kreativitas. Tidak menyerah pada keadaan. Tidak putus asa gitu. Karena punya tujuan yang jelas. Ilallah, ini hanya sementara. Ini adalah sebuah fase gitu kan ya. Nah, pemulung. Nah, saya tidak minder walaupun habis saya refleksi gubernur gitu ya. Bang Subur 2022. Ya. Jadi jangan dijajah oleh keadaan. Kalau itu keadaan tuh masa lalu kita gitu ya. Ancestor kita gitu kan. Jejak ancestor kita keadaan itu. Dan itu tidak menjadi kita kehilangan visi akan kebenaran gitu ya. Jadi keadaan itu jangan sampai mengaburkan kita akan kebenaran. Seperti itu. Ini saya kira perlu dikeluarkan begitu ya. Itulah. Karena orang itu kemudian karena keadaan tuh mendorong bunuh diri. Karena keadaan tuh orang kemudian pansos. Ya masa lalu sebagai titik tolak menuju the pure self. Sip. Ya, sip gitu ya. Dan itu makanya harus belajar terus gitu. Entah saya punya uang banyak atau enggak punya uang, tetap ke perpustakaan gitu. Karena apa? Ya saya enggak ada urusan dengan akademis gitu.
Saya urusannya dengan pure self itu. Jangan sampai saya akan menemukan pure self itu setelah membaca tertentu gitu kan. Terus itu spiritnya begitu dari kecil itu. Nggak mau membaca karena sekolah, ya karena PR itu saya baca apa aja. Siapa tahu di sana ada rahasia tentang pure self saya, gitu kan. Niatnya harus begitu gitu ya. Itu motivasi kemarin di Jogja gitu ya. Jangan juga sekolah untuk cari kerja, jangan, ntar dulu. Untuk pure self, ya kan. Ya apa? Keadaan itu ya karma kolektif sebenarnya. Karma kolektif. Di dalamnya itu ada ancestor, ada past life. Ya kan, ada lifestyle kita kan. Jadi saat ini itu keadaan itu akumulasi dari gaya hidup kita, akumulasi dari past life kita, masa lalu, akumulasi dari ancestor kita, gitu kan. Dan akumulasi dari keadaan di bumi memang begini, gitu. Ya kan? Jadi bukan, ya itu adalah apa namanya? Tapi itu mesti dianggap sebagai katakan permainan petak umpet saja menuju pure self gitu kan ya. Permainan petak umpet saja. Itu di kampung itu ada begitu. Bahwa kita itu dari hidup main petak umpet dengan Tuhan gitu. Dia sembunyi di mana sih sebenarnya dia itu. Aku cari dia sampai main petak umpet begitu. Jadi dulu di bibi saya itu mengenalkan tentang agama itu seperti bahwa kamu itu di dunia ini hanya main petak umpet dengan Tuhan. Jangan-jangan dia sembunyi di halaman segini di buku sana gitu. Kamu cari gitu kan. Makanya saya rajin membaca itu. Jangan-jangan dia sembunyi di sana. Menunggu saya di halaman itu gitu kan. Nah, seperti itu. Dengan begitu kita ya tidak akan menjadikan masa lalu sebagai ukuran gitu. Tapi itu adalah start di mana kita bermain gitu kan. Jadi nggak usah terlalu apa namanya ya. Masa lalu itu jangan membuat kita cari obat stres gitu kan ya. Nggak usah. Dikonstruksi ulang. Keadaan, keberadaan ini gimana bedanya itu ya nggak bisa nggak bisa saya jelaskan. Karena kan mestinya keberadaanku di mana, keadaanku gimana gitu, ya kamu bedain sendiri gitu. Kalau aku jelasin keadaanku, keberadaanku ya itu kan aku gitu kan. Kamu bukan keberadaan. Tapi saya bisa gambarkan begini, saya sudah rumuskan ini pertanyaan Mas Imam ini. Pasti ada yang bertanya begini. Nah ini keadaanmu itu ada dua, keadaan internalmu maupun keadaan eksternalmu. Keberadaanmu itu ini perjalanan spiritual dari ini menuju pure self gitu kan. Nah, mungkin dengan gambar ini semoga membantu. Keadaan kita kan ada internal, ada eksternal kita. Keadaan inilah kita kewargaan sebenarnya kan. Kewargaan, lah ini nanti menuju pure self. Selesain dulu ini deh anak-anak gitu ya. Mulai SMP itu udah harus tahu dia bahwa saya sekolah ini bukan karena untuk mengikuti rencana proposal kakekku. Enggak, saya sekolah itu karena untuk pure selfku kok. Itu dulu. SMP itu harus dikenalkan nih. Harus dikenalkan. Tinggal lalu dia bagaimana mengilmui tiap-tiap dimensi ini, ya dah. Ya, tiap dimensi. Saya kira itu ya pagi ini. Iya betul ya. Tujuan dari karma kolektif itu untuk kita sadar dan mencari pencerahan agar bisa melampaui semuanya. Biar kita tahu skenario-skenario. Sebenarnya kan begini ya, dalam kegelapan itu hanya ada keterasingan gitu.
Hanya saja kemudian tuh dalam keterasingan itu kita diperlakukan buruk. Nah, jadi shame, jadi guilty, jadi apati, jadi apalagi grief. Karena itu pengkondisian sebenarnya. Di dalam masa lalu itu hanya ada keterasingan saja. Karena kan baru datang kan. Baru datang. Jadi saya pakai ke Jogja itu saya rasakan betul keterasingan gitu. Nah, pas keterasingan itulah saya makan gudeg, nah, saya jadi sedih. Karena lidahnya lidah asin. Makan gudeg Jogja, manis. Saya sedih, nangis. Ya, ini makanan apa? Disitulah saya grief. Karena saya mulai interaksi dengan makanannya. Dengan Jogjanya itu hanya asing pada awalnya. Ketika saya interaksi dengan budayanya, nah disitulah saya mengalami 20, 30, 50 gitu. Dengan ruang waktunya itu sendiri asing aja gitu, perasaan asing. Tapi dengan isinya ruang waktu, nah itu bisa 20, 30 sampai 175 itu tergantung di mana kita berada gitu kan ya. Awalnya keterasingan lalu kemudian tuh jatuh pada apa namanya? Sampai pada penderitaan ya toh. Nah, orang timur bilang ini sayur apa kolak gitu. Hampir saya muntahin. Tapi saya hargai penjualnya gitu. Nangis aja gitu. Ini kok menderita banget gitu ya. Aduh, kalau saya muntahin kan kasihan. Jadi antara empati dan derita itu luar biasa. Dan di situ saya harus belajar makan pecel lele gitu. Orang Sulawesi kan nggak tahu pecel lele itu apa. Lele itu bahkan dianggap ikan yang jorok. Iya kan? Akhir sekarang saya doyan mau nggak mau gitu. Gitu kan ya. Seperti itu. Jadi keterasingan itu, interaksi dalam keterasingan, nah itu hati-hati di situ. Bisa 20, 30 itu, 50 kayak saya tadi itu. Asing saya dengan kota ini. Saya kaget ketika sayurnya manis. Seperti itu. Oh iya, ini masih dari Mas Imam. Yang makom itu ini Mas. Yang makom itu, ini makom nih. Makom itu level self awareness. Ya, ada makom ini tuh makom nih, garis makom. Makom. Ini tuh hal. Hal. Ya di sini tuh kan hal aja ini kan. Di dalam kewargaan itu ada hal gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, hal apa yang terjadi itu tergantung makom kita gitu. Makanya selesaikan tuh transendensi makom ini. Ini garis makom, ini tuh halnya. Jadi dalam kewargaan itu ada hal ya. Ya tadi itu. Ya saya di Jogja itu, di dalam kota Jogja itu ya, itu kita ada ya halnya. Gitu. Awalnya itu asing. Namanya kita mewarga, itu pasti asing pertama kali. Punya tubuh itu kita asing juga kok. Tahu punya tubuh itu kan kaget. Ini apa sih? Kok kayak buah apel gitu ya. Ternyata kepala kita sendiri gitu. Asing. Nah, dalam keasingan itulah banyak hal gitu kan. Nah, kita tidak menghindari keasingannya itu. Nanti kita juga masuk surga itu asing dulu kok pertama tuh. Ya. Kok kacang metenya enggak sama dengan di kampung ya? Kan gitu, asing. Kan kita coba tapi lebih enak kan. Anda jadi shame. Karena di sana lebih enak. Jadi lidah dari kampung manapun makan di surga dia terregister gitu ya kan. Masalahnya kan saya ke Jogja, lidah saya ini belum dikalibrasi ulang gitu, masih lidah orang Muna gitu kan, sehingga makan sayur Jogja nangis habis gosok-gosok mata gitu ya. Nah kita ke surga itu dikalibrasi semua dulu sistem tubuhnya gitu kan, sehingga nggak akan ada penderitaan di sana. Kenapa? Ya dikalibrasi gitu. Kalibrasi ulang.
Jadi masuk surga itu udah lupa logat Jawanya. Itu kan bahasa budaya ibunya kan. Masuk ke surga itu, halo Inyong, nggak bisa lagi, assalamualaikum palingnya. Nggak bisa lagi kita pakai bahasa di sini, udah diteraulang kan itu ya, udah di format untuk mewarga di sana kan. Jadi kewargaan itu akan membutuhkan penyesuaian gitu. Dari situlah kemudian tuh fakta tidak netral, kamu harus menyesuaikan gitu kan. Punya kemampuan penyesuaian terus-menerus terhadap fakta gitu kan. Gitu. Oke lah ya, udah jam 9 lewat. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi kalau ciri bahwa makomnya itu harus dilanjutkan, kalau banyak hal yang membuat dia menderita. Gak usah mikir lagi itu, oh ya aku menderita, berarti makomku harus dhuwur. Gitu aja udah. Harus lebih kencang lagi, tujuan menuju the pure self atau ilallah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.